wabarakatuh. Kembali lagi di Sharing Mantan part 19. Kali ini kita akan membahas mengenai modal saham. Yuk simak dari penjelasan teman-teman. Pengertian modal saham. Modal saham adalah modal perusahaan atau biasa disebut perseroan terbatas yang diperoleh dari penjualan saham perusahaan. Unsur-unsur modal saham. Modal saham harus dicantumkan dalam jumlah maksimum yang akan dikeluarkan oleh para pemilik perusahaan ketika perseroan didirikan dan dicantumkan di anggaran dasar. Atas penjualan saham, apabila timbul selisih harga jual dengan harga yang ditentukan, maka harus dinyatakan sebagai kelebihan dari harga yang ditentukan dan dicantumkan dalam rekening tersendiri. Saham dibagi menjadi dua, yakni saham biasa dan saham prioritas. Perbedaan dari kedua saham tersebut adalah terletak pada hak pemegang saham, yakni terdapat dalam pembagian dividen serta pembagian aset perusahaan yang terpaksa perusahaan tersebut harus dilikuidasi. Para pemegang saham prioritas akan menerima dividen terlebih dahulu, dan apabila terdapat likuidasi, maka akan menerima aset terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham yang biasa. Saham biasa terdapat beberapa jenis, yakni saham biasa dengan nilai nominal, kemudian ada saham biasa tanpa nilai nominal tetapi dicatat pada saat dikeluarkan, namun ada juga saham biasa tanpa nilai nominal tetapi juga tidak dicatat pada saat dikeluarkan. Untuk penjualan saham, ada dua kemungkinan penjualan saham bagi calon pemegang saham, yakni penjual saham bisa dijual dengan cara tunai, kemudian juga bisa dijual dengan cara pesanan. Untuk saham yang dijual secara tunai, jika terdapat saham yang dijual secara tunai, maka perusahaan akan membuat catatan apabila terjadi penjualan dengan mendebit kas dan mengkredit modal saham. Namun, apabila ada perbedaan antara keduanya, maka akan diakui sebagai selisih kurang atau dari modal yang dicatat. Untuk penjualan saham secara pesanan, dalam cara ini kemungkinan sebagian pemesan membatalkan pesanannya, sehingga akuntansi untuk penjualan ini dengan cara pemesanan ini dibagi menjadi tiga, yakni akuntansi pada saat saham dipesan, akuntansi pada saat pelunasan, kemudian ada akuntansi saat pembatalan saham. Ada tiga kemungkinan pencatat atas pembatalan pesanan saham. Hal ini dipengaruhi oleh perjanjian ketika saat pemesanan saham. Kemungkinan tersebut adalah uang muka dikembalikan. Kemungkinan yang kedua adalah uang muka diganti dengan saham secara proporsional. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah uang muka tidak dikembalikan. Sekian sharing mantan kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.